Kita sudah selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah Ramadan dengan berbagai ikutannya, baik qiyam Ramadan maupun tilawah. Baik pun sekarang lagi dilaksanakan maupun yang sudah selesai melaksanakan qiyam Syawal, puasa Syawal. Ini adalah wujud ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan itu akan memiliki hasil, akan menghasilkan kepribadian yang al-muttaqin. Maka orang yang bertakwa tersebut inilah yang pada kesempatan ini yang perlu kita bahas dan kita kaji. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu untuk memperhatikan masa depan, dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ada dua takwa di dalam surah Al-Asr tersebut. Yang pertama berbarengan dengan keimanan, dan kemudian perintah kepada kita untuk memperhatikan masa depan, dan kemudian masa depan itu harus diperhatikan dalam basis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada 3 dimensi waktu yang perlu kita perhatikan. Waktu dulu, waktu kini, dan waktu esok. Waktu dulu sekarang sudah menjadi sejarah. Waktu kini sekarang yang tengah kita jalankan, dan waktu esok adalah waktu yang perlu kita persiapkan. Waktu dulu ini penuh dengan perjalanan historik kemanusiaan dan historik gerakan. Historik kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang eksistensi Allah dan ketergantungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia secara naluri memiliki fitrah untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, manusia ini selalu dihinggapi oleh rasa bangga terhadap dirinya. Innal insana layatgha, merasa sombong dan merasa berbangga terhadap apa yang telah dia miliki. Sehingga dengan prestasi yang dia miliki itu membuat dirinya merasa tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan beberapa pelajaran-pelajaran penting, baik pada pelajaran sejarah nabi-nabi yang terdahulu maupun sejarah pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini memperlihatkan betul bahwa manusia itu adalah tidak luput dari pantauan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam yang seluruh umatnya durhaka, hanya beberapa orang yang beriman kepada Allah dan percaya terhadap kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan negeri itu dan menyelamatkan Nabi Nuh dan beberapa makhluk-makhluk ciptaan Allah sehingga untuk kelestarian di masa depan. Demikian juga halnya di masa Nabi Hud alaihissalam. Mereka sangat berbangga bahwa mereka sudah memiliki kemampuan arsitektur, kemampuan engineering yang cukup luar biasa, sehingga mereka sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada umatnya yang durhaka tersebut bahwa tidak semuanya itu terjadi secara kausalitas. Tidak semua apa yang terjadi di alam itu berjalan secara natural,
tetapi semuanya adalah dalam bingkai Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam untuk melahirkan seekor unta dari sebuah pegunungan yang berbatuan sehingga lahirlah seekor unta. Nah, ini adalah bentuk daripada unnatural, tidak naturalis, tetapi ini adalah hanya dilakukan berbasis mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT untuk memperlihatkan kepada umatnya tentang eksistensi Tuhan, tentang bagaimana Allah mengatur semua ciptaan alam ini. Ini adalah sejarah panjang terhadap keimanan dan ketauhidan. Namun ada sejarah panjang tentang pergerakan, bahwasanya Islam terlahir di dalam kondisi yang termarginal. Tauhid tersandra oleh kepentingan hegemoni kapitalis. Semuanya dinilai adalah berbasis kekuasaan dan kekayaan, kejayaan. Maka segala hal-hal yang berbau nilai itu mulai dienyahkan dari aspek kemanusiaan. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengumandangkan nilai-nilai tauhid, mengedepankan nilai-nilai tauhid seraya membaca tentang fenomena perkembangan zaman. Tetapi mereka tetap melakukan pertentangan, tetap mereka tolak atas apa yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka mereka selalu mengingkari kebenaran-kebenaran tersebut. Maka dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Islam tetap berjaya, berkembang, sehingga sampailah pada titik terjadi beberapa konflik, terjadi beberapa peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, dan berbagai perang. Perang itu bukan atas kehendak Islam, bukan karena Islam itu teroris, tapi perang itu adalah pilihan terakhir karena buntunya proses negosiasi. Dan inilah yang tetap dipropagandakan oleh kaum-kaum Islamifobia yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama teror, agama kekerasan. Padahal perang itu adalah pilihan terakhir yang diputuskan oleh umat Islam. Nah, sehingga Islam pada akhirnya sudah menjadi kekuatan yang alternatif di tengah kekuatan-kekuatan sosial di persada dunia ini. Mulai dari kekuatan Rom dan kekuatan Romawi dan kekuatan Yunani, kemudian juga kekuatan yang ada di Iran. Nah, semuanya itu sudah menyatu menjadi Islam, menjadi kekuatan alternatif. Nah, kekuatan alternatif diperlihatkan oleh Islam dengan Fathu Mekah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini adalah sudah disempurnakan nikmat atasmu dan kemudian aku ridho bahwa Islam itu menjadi agamamu. Maka inilah dilakukan oleh umat Islam pembukaan kota Mekah dengan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dinyatakan aman, siapa yang masuk ke Baitullah dinyatakan aman, dan siapa yang tidak keluar rumah kemudian bermukim di rumahnya dinyatakan aman. Maka Fathu Mekah itu adalah sebuah peradaban yang cukup luar biasa. Umat Islam memperlihatkan kerahmatannya, kasih sayang tertumpah di sana. Tidak ada setetes pun darah yang tertumpah di kota Mekah. Maka sehingga dengan demikian maka Allah SWT menyatakan bahwa Islam sudah menjadi sebuah kekuatan utama. Dan Allah SWT ridho terhadap Islam. Dan keridhaan Allah SWT terhadap Islam itu terlihat dari perkembangan yang cukup dahsyat. Mulai dari pasca kerasulan Nabi Muhammad sampai Khalifah Ar-Rasyidin yang menjadi sebuah kiblat, sebuah alternatif sistem pemerintahan Islam, pemerintahan di dunia ini. Bahwa pemerintahan yang tidak berbasis pada teologis tetapi adalah berbasis kepada kerahmatan.
Semuanya itu dibingkai di dalam transaksi yang sangat elok, yang multi etnis, multi keyakinan, tidak ada berbasis etnisitas, tidak berbasis pada sebuah keyakinan tertentu, tetapi semuanya dirangkul menjadi sebuah kekuatan. Maka inilah yang dinyatakan oleh para ilmuwan sosiolog civilization yang utama di dalam sejarah peradaban dunia. Tetapi berikutnya bahwa Islam mendapatkan kedikjayaan dan pada akhirnya muncullah kembali sistem-sistem kabilah, muncullah sistem Umayyah, muncullah Daulah Abbasiyah. Tetapi mereka masih dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam mendapatkan kedikjayaan yang cukup luar biasa, bahwa Islam memegang tampuk peradaban dunia. Sehingga dengan demikian muncul fobia di antara kaum-kaum non-Islam, kaum-kaum yang intelektual, kaum-kaum yang berperadaban di luar Islam, menginginkan bagaimana Islam itu didiskriminasi, didiskreditkan menjadi sebuah gerakan yang tidak sesuai dengan tatanan kemanusiaan dan tatanan peradaban. Nah, muncullah ini yang disebut dengan Islamofobia. Maka mereka berusaha untuk menukar paradigma keilmuan yang berawal dari paradigma wahyu menuntun sehingga menjadi sains dan teknologi oleh kalangan-kalangan ilmuwan Islam. Katakanlah ada Al-Farabi, ada Al-Faruqi, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina, yang menjadi ilmuwan puncak peradaban Islam, yang mereka berangkat dari kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian teologis, kemudian menukik kepada kajian empiris sehingga menghasilkan sains dan teknologi. Ini mereka rubah menjadi sains berbasis empirik, dan pada akhirnya mereka melahirkan paradigma baru sebagai alternatif paradigma Islam, sehingga khazanah-khazanah Islam dikubur habis-habis. Maka muncullah paradigma alternatif, yaitu paradigma empiris rasionalis. Dan inilah yang sekarang ini menjadi kiblat ilmuwan kita di berbagai belahan dunia Eropa. Nah, mereka mulai menggumbar ketakutan terhadap kemajuan Islam berikutnya, karena mereka trauma terhadap beberapa abad Islam menjadi tampuk pimpinan dunia. Mereka berusaha untuk mengumbar Islamofobia. Islam itu dinyatakan sebuah agama tertinggal, agama yang tidak berbasis kepada peradaban, agama yang mengumbar kekerasan, mengumbar berbagai nafsu, mengumbar keserakahan, kekuasaan. Nah, ini adalah yutfi'u nurullah bi afwahihim yang dinyatakan, yang dikembangkan oleh mereka. Sehingga para mubalik, para asatid Islam yang sedikit rada keras ini diusahakan untuk diboikot, tidak diberikan kesempatan untuk manggung, tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Ustadz-ustadz yang mereka kembangkan itu, yang mereka tampilkan itu, ustadz yang ternyata setelah distandarisasi oleh mereka sesuai dengan misi dan apa yang mereka rencanakan. Nah, bagi yang mereka memegang kekuasaan menyatakan bahwa ustadz-ustadz tertentu itu perlu di blacklist, tidak diberikan kesempatan lagi, kalau perlu memang dipenjarakan saja. Inilah pola-pola gerakan-gerakan yang dikembangkan dalam bentuk Islamofobia. Maka justru itu perlu kita pantau masa depan Islam, kemudian masa depan kita dengan basis ketakwaan. Kita selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti menghitung semua apa yang telah kita lakukan. Inilah konteks ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi viral di tengah-tengah kita beberapa ustadz yang banyak mendapatkan subscribe dari umat Islam. Nah, ternyata itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk di negara tertentu, padahal negaranya cuma
tetapi itu adalah bentuk daripada tatanan pergaulan dan peradaban dunia. Kita boleh-boleh saja menerima, tetapi ini secara etis menyinggung hati nurani dan perasaan kita sebagai umat Islam. Ustadz yang kita puja, kemudian yang kita berikan apresiasi, yang benar-benar dia menyampaikan Islam, tidak menganjurkan kepada kita untuk berperang, tidak menganjurkan kita untuk memprovokasi orang tertentu, tapi hanya menyampaikan datar-datar biasa-biasa saja. Namun itu pun juga menjadi ketakutan daripada negara-negara tertentu yang di bawah kekuasaan adidaya tersebut. Inilah maka ke depan bagaimana masa depan Islam yang selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa hendaklah kita itu benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya, jangan sampai nanti kita mati dalam kondisi yang tidak berislam. Kalau supaya kita mati dalam kondisi berislam, maka kita perlu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya kita betul-betul nanti meninggalnya dalam kondisi yang benar-benar bahwasanya kita diselenggarakan secara Islam, kemudian negara tetap menganut pemahaman penyelenggaraan secara Islami, maka kita perlu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan berpecah-pecah, jangan berpecah belah, jangan karena ada iming-iming sesuatu kita bisa menghujat saudara kita sendiri. Nah, karena kita mendapatkan fasilitas tertentu kita bisa menyakitkan kelompok saudara kita sendiri. Kita harus menyatukan gerak, ya, ka'annahum bunyanun marsus. Inilah prinsip yang utama untuk kita bisa nanti bisa dinyatakan bahwa kita nanti benar-benar tetap utuh istiqomah dalam ketakwaan, dan insya Allah kita meninggal pasti dalam kondisi yang berislam. Tapi kalau kita berpecah belah, kita tidak tahu bagaimana masa depan berikutnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.